Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di video yang di podcast selanjutnya ya pokoknya tentang bab konsep hak atau al-hukuk, hak dan kewajiban dalam Islam. Sekarang aku mau tanya nih, kamu Ya, tahu Mas, nggak hak dan kewajiban dalam Islam itu apa? hak dan kewajiban ya. Hak itu apa? Jadi gini Mas, sebelum itu saya menjelaskan. Ya udah lanjut. Ya, nah saya akan nanya dulu, apa sih hak itu apa sih? Hak dan kewajiban. Hak itu apa dan kewajiban itu apa sih? Sudah tanya balik ke aku nih. Ya, sebelumnya saya tanya dulu ya. Ya udah. Hak itu sesuatu yang kita terima atau kita peroleh. Oh, jadi yang kita peroleh itu termasuk kita ya. Tahu kan? Kemudian kewajiban. Kalau kewajiban itu yaitu sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan. Wajib ya, berarti kita laksanakan. Berarti seperti sholat itu ya itu kewajiban. Oke. Ya, itu Mas Duta. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hak ya. Kemudian hak. Ya, hak secara etimologis ya ini Mas Duta. Jadi pengertian hak secara etimologis itu yang pertama berarti hak milik. Yang kedua menetapkan dan menjelaskan. Yang ketiga bagian atau kewajiban yang terbatas. Yang keempat kebenaran atau lawan kebatilan. Lawan kebatilan itu gimana? Kebenaran. Kemudian selanjutnya adil atau lawan dari kezaliman. Yang keenam bagian tertentu. Nah, bagian tertentu itu maksudnya gimana? Kalau maksudnya sendiri bisa dijelaskan di ayat atau sendiri di... Kalau bagian tertentu itu ya pengertian secara etimologis dan itu sudah diterangkan dalam Quran surat Ma'arij ayat 70. Terus surat ke-70 ayat 25, 24 sampai 25. Oh iya, nah, nanti jadi saya kalau pulang tak cari nih. Oke, siap Mas, banyak-banyak ya tadi. Banyak-banyak baca Al-Qur'an berarti ya. Siap. Sekarang aku mau tanya nih. Kamu tahu nggak pembagian jenis hak itu ada apa aja gitu loh? Oke Mas, sekarangnya pembagiannya. Pembagian jenis hak ya. Pembagian jenis hak itu ada 3. Yang pertama hak Allah, yaitu hak yang kemanfaatnya ditujukan untuk melindungi kepentingan umum. Yang kedua hak manusia, hak yang ditujukan untuk melindungi kepentingan manusia secara pribadi sebagai pemilik hak. Yang ketiga yang terakhir hak berserikat antara hak Allah dan hak manusia, atau hak yang pada satu sisi ditujukan untuk melindungi kepentingan umum sekaligus untuk melindungi kepentingan pribadi. Contoh kasus pencurian atau melanggar hak Allah. Nah, itu larangan mencuri untuk melindungi umum. Jadi kalau pencurian itu kan kita melindungi orang lain gitu kan, nggak boleh. Nah, ya terus dan hak manusia atau hak milik kebendaan. Jadi itu maksudnya gimana? Nah, jadi gini, itu kan hubungan antara hak Allah dengan hak manusia. Nah, itu kan contoh kasusnya kan pencurian. Nah, pencurian itu kan yang dicuri kan milik orang lain. Nah, itu untuk kepentingan umum. Nah, kemudian haknya untuk manusia itu benda yang dicuri itu kan milik manusia. Nah, itu dapat dikatakan bahwa itu hak milik manusia. Jadi hak milik benda yang dicuri itu hak manusia. Jadi itu ada hak Allah yaitu melindungi dari pencurian tersebut. Kemudian hak manusia yaitu melindungi bendanya manusia itu loh, kepunyaan manusia itu hak milik manusia. Nah, itu maksudnya paham nggak ya? Paham. Ya dikit-dikit itu ya. Itulah ya, belajar lah. Kalau ada salah nanti dipahamin sendiri. Kemudian bagian hak dari segi substansi. Nah, terdapat 2 pihak yang saling berhadapan, yaitu multazim, pihak yang mempunyai kewajiban. Kemudian multazam atau sohibul hak yang tadi dijelaskan itu loh, yang mempunyai hak. Nah, ya. Terus
Kemudian contoh hak milik atau milikiah, yaitu pemilik benda memiliki kewenangan untuk memanfaatkan harta sesuai dengan kehendaknya dan keistimewaan untuk menghalangi orang lain memanfaatkannya tanpa seizin pemiliknya secara langsung dan otomatis atas harta benda yang dimilikinya. Nah, ini Mas sudah apa nyamuk ya? Ya, Banyak nyamuk. Aduh. Kemudian kalau macam-macam hak itu ada berapa nih? ya, macam-macam hak itu kan hak ainiyah ya, macam-macam hak ainiyah. Nah, itu apa saja Mas sudah? Oh, tanya ke aku toh. Iya, tanya ya. Ini kita kan Lah, aku sedang. udah tahu. Oh, Aduh, aku belum tahu Mas, dah, oh makanya ya kamu- udah, tak kasih tahu. Iya. Yang pertama, hak al-malikiyah atau hak milik. Hak milkiyah, sorry. hak Hak milkiyah ya. milkiyah atau hak milik. Heeh. Yang kedua, hak al-intifa. Yang Al-intifa. ketiga, hak al-irtifak atau hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain. Ya. Sebab-sebab yang menimbulkan hak irtifak yaitu yang pertama ada sirka amah, yang kedua syarat yang disepakati dalam akad awadah ya. muawadah. Baca. Iya. Baca ya. Iya. Yang ketiga kesepakatan antar tetangga terhadap peraturan dan ketertiban. Oh gitu. Nah, sekarang kamu nanya nih jenis-jenis Kamu hak. nanya. Oh, kamu nanya. Iya, kamu nanya. Kamu nanya. Oke, nanya gimana Mas Ita? Aku Jenis-jenis jawab. hak irtifak. Jenis-jenis irtifak ya. Nah, jadi jenis-jenis irtifak itu ada 6. Yang pertama, hak al-syurbi. yang kedua, hak al-majro, yang ketiga, hak al-masil, yang keempat, hak al-murur, yang kelima, hak al-jiwar, dan yang terakhir keenam. hak al-ta'ali. Dari segi kewenangan hakim hak dibedakan menjadi Berapa? berapa Mas? Mau tanya. Berapa? Kau tanya aku. Oh ya, oke, aku jelaskan saya. Ya, Nah, ada berapa? ada, jadi menurut kewenangan hakim itu dibedakan menjadi 2, Ya, yang yaitu pertama, hakul diyani, yang kedua kedua. hakul qadroi. Nah, itu Mas. Ntar kalau enggak paham tak cari Google Iya, aja. enggak apa-apa cari juga lah ya, daripada Siap, nanti siap. malah Malah apa? keliru ya Mas Tata. Iya, iya. Takutnya saya dosa Mas Tata membagikan ilmu yang Yang gimana salah tidak ya? jelas ya, yang salah itu kan sama saja menyalahkan orang lain tuh. Iya, iya. Ya menjerumuskan. Nah, itu. Terus kalau jenis-jenis hak irtifak itu maksudnya tuh gimana gitu loh? Contoh-contohnya ada apa Nah, enggak? jenis-jenis irtifak itu kan tadi udah saya jelaskan ya, itu kan poin-poinnya. Ya. Nah, perlukah Masnya perlu Oh, aku mau dijelaskan nanya nggak? beberapa nih Iya. tentang hak al-syurbi. Itu contohnya tuh gimana gitu loh? Kasih Jadi contoh satu aja. hak al surbi ya. Ya. Gini. Jelasin. Hak al surbi itu hak untuk memanfaatkan air untuk pengairan tanaman, hewan atau untuk kepentingan manusia atau kepentingan minum manusia. Air yang ditampung secara khusus oleh pemiliknya, itu hak irtifak atasnya harus seizin pemilik air. Jadi Oh, kalau harus kita izin mau dulu. memanfaatkan, nah gitu, saya setidaknya izin lah, jangan tinggal ngambil, itu kan nggak baik ya. Nah, terakhir mau tanya lagi. Terakhir Oke, ya. nggak apa Mas, tanya aja, mau kamu mau tanya apa, nggak apa-apa sih. Aku mau minta penjelasan tentang hak al-ta'ali. Ayo. Ta'ali ya. Ta'ali itu apa? Ta'ali. Penjelasannya. Jadi gini, hak ta'ali ya, hak tetangga pada rumah susun di mana atap bangunan yang di bawahnya menjadi lantai bagi bangunan di atasnya. Itu maksudnya gimana? Oh, kayak apartemen gitu. Nah, Udah ini udah habis materinya. ya nggak perlu dijelaskan kan, udah paham kan Ya Masnya. nanti bisa nyari Ya. sendiri lah. Jadi sudah kayak paham di poin-poinnya. rusun itu kan atas rumah, bawah rumah, nah jadi saling memanfaatkan lah. Yang di bawah, yang di atas itu dapat lantainya, yang di bawah itu dapat atapnya gitulah. Nah itu, Kayak hotel juga gitu nah kan. Tapi kayak kan hotel. hotel kan menginap. Nah, Ya, kayak rusun-rusun gitu. rusun, ya gitulah Mas. Ya Nah, udah. Udah paham nih poin-poinnya. ya setidaknya Kita tak gitulah. cari lagi, Oke, ya. siap.
Yaudah, sekian dari podcast kami hari ini. Saya Bila ada salah, mohon dimaafkan Ya. sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.